Kerja Nyata merupakan kegiatan pengabdian serta pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Namun dikarenakan situasi pandemi belum usai, tidak menghalangi semangat mahasiswa Undip dalam melaksanakan kuliah kerja nyata. Walaupun ada sedikit perubahan teknis terkait pelaksanaan KKN, di mana pengerjaan program kerja yang tadinya dilakukan secara berkelompok menjadi program individual. Serta dominasi pelaksanaan KKN melalui daring atau online. KKN Undip tahun 2021 kali ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Perkenalkan, saya Amalia Alde Febriana dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2018. KKN dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Juni hingga 11 Agustus 2021 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Dr. Gigi Isniano Sartika, MDSC, Spesialis Perio. Saya siap melaksanakan KKN di kampung sendiri. Pada tanggal 30 Juni 2021, Profesor Dr. Yos Johan Utama, SHMH, selaku Rektor Undip, menerjunkan 4.308 mahasiswa yang akan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia untuk melaksanakan KKN sesuai dengan daerah domisili setiap mahasiswa. Pada kali ini, saya akan melaksanakan KKN di RW 6, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Yuk ikuti terus kegiatan demi kegiatan KKN saya. Kelurahan Mangunharjo menduduki posisi strategis di tengah wilayah Kecamatan Tembalang dengan batas-batas sebagai berikut. Batas utara ada Kelurahan Sambiroto, batas selatan ada Kelurahan Menteseh, batas barat Kelurahan Tembalang, dan timur Kelurahan Sendang Mulyo. Luas wilayah Kelurahan Mangunharjo sekitar 303.796 hektar yang terbagi atas 10 rukun warga dan 73 rukun tetangga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.042 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 6.001 jiwa, sehingga total jumlah penduduk sebanyak 12.043 jiwa, serta 3.678 KK pada Kelurahan Mangunharjo. Mayoritas pekerjaan di Kelurahan Mangunharjo yaitu adalah wira swasta dan pegawai swasta. Kegiatan KKN diawali dengan perizinan kepada Ibu Lurah Mangunharjo yaitu Ibu Yuliantun dan Ketua RW 6 yaitu Bapak Asep di minggu pertama KKN. Setelah mendapatkan izin, saya melakukan survei lokasi Kelurahan Mangunharjo dan RW 6. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan Mangunharjo mulai dari bidang pendidikan yaitu ada PAUD, TK, SMA, lalu di bidang kemasyarakatan di antara lain LPMK atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, lalu ada Ibu PKK, Kelompok Interaktif Masyarakat, dan Badan Kewasdayaan Masyarakat atau BKM. Lalu pada bidang kesehatan yaitu ada Puskesmas di Kelurahan Mangunharjo. Pada wilayah RW 6 Kelurahan Mangunharjo, kasus konfirmasi COVID-19 ditemukan sebanyak 50 kasus dan menjadikan wilayah RW 6 sebagai zona merah. Dilansir dari pernyataan Ketua RW 6 bahwa tingkat kesadaran warga mengenai kesehatan diri sendiri dirasa kurang superior. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bukti apabila suatu individu merasa sakit, dia tidak akan periksa ke dokter lantaran hanya karena alasan finansial. Sehingga banyak yang menyepelekan dengan tindakan pencegahan COVID-19. Lalu berdasarkan data vaksinasi COVID-19 pada warga RW 6, sekitar 74% warga sudah melaksanakan vaksin dosis pertama. Demi menjaga kepatuhan masyarakat untuk peduli dengan kesehatan diri sendiri dan menilik banyaknya kasus COVID-19 pada wilayah tersebut, maka saya berencana melakukan program penyuluhan serta edukasi kepada warga. Berlandaskan dari permasalahan yang ada, saya mengambil langkah dalam merumuskan 2 program kerja utama KKN saya, yaitu yang pertama, penyuluhan pencegahan COVID-19 dengan menggunakan ramuan herbal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh warga dengan bahan yang terjangkau dari sisi material serta ekonomi, sehingga warga dapat menjaga kesehatan diri melalui ramuan herbal yang murah dan mudah didapatkan pada lingkungan wilayah Mangunharjo. Lalu program yang kedua yaitu edukasi mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat pasca dilakukannya vaksinasi COVID-19. Hal tersebut dilakukan agar rantai penularan terputus dengan sepenuhnya dikarenakan kinerja antibodi baru akan maksimal pada 28 hingga 35 hari setelah suntikan kedua vaksin COVID-19. Sehingga diharapkan tidak ada remisi atau paparan yang berulang setelah warga mendapatkan vaksinasi COVID-19. 2 program kerja KKN ini dilaksanakan secara bersamaan mulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-6 KKN. Pelaksanaan program pertama yaitu penyuluhan yang dilakukan secara daring dalam bentuk media e-poster yang berisikan informasi pentingnya tindakan pencegahan COVID-19, lalu manfaat ramuan herbal terhadap COVID-19, jenis serta kandungan zat tanaman herbal, dan tentunya cara pembuatan dan penyajian ramuan herbal penangkal COVID-19. Media yang kedua yaitu melalui video yang berisi tutorial pembuatan dan cara penyajian ramuan herbal penangkal COVID-19, serta edukasi manfaat setiap tahapan pembuatan ramuan herbal.
Kedua media tersebut disebarkan melalui grup WhatsApp Ibu PKK RW 6 melalui perantara Ibu RW 6 dengan tujuan agar program edukasi ini dapat menjangkau seluruh warga RW 6 Kelurahan Mangunharjo, serta dapat diputar ulang dan disebarluaskan kepada pihak lain. Adapun penyuluhan dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya, yaitu dengan media poster dalam bentuk hard file berukuran A3 yang akan ditempelkan pada pos kampling atau majalah dinding di 12 RT, serta poster berukuran A4 yang akan dibagikan kepada beberapa warga di lingkungan RW 6 secara door to door. Sebelum dilakukan program penyuluhan, terlebih dahulu diadakan pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman warga mengenai pencegahan COVID-19 yang dikirimkan melalui grup WA Ibu PKK dalam bentuk Google Form. Setelah dilakukannya penyuluhan, juga akan diadakan post-test sebagai bahan monitoring dan evaluasi program. Langkah akhir dari program ini adalah pembagian produk ramuan herbal penangkal COVID-19 kepada warga RW 6 Kelurahan Mangunharjo. Pelaksanaan program kedua yaitu edukasi yang akan dilakukan secara daring melalui media e-poster dan video edukasi yang berisikan informasi penting terkait vaksinasi COVID-19, lalu ada fakta serta alasan mengenai mengapa harus tetap berperilaku sehat dan menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin, serta ada PHBS apa saja yang perlu dilakukan setelah vaksin dan langkah mudah untuk menerapkan PHBS di rumah. Kedua media tersebut disebarkan melalui grup WhatsApp Ibu PKK RW 6 melalui perantara Ibu RW 6 dengan tujuan agar program edukasi ini dapat menjangkau seluruh warga RW 6 Kelurahan Mangunharjo, serta dapat diputar ulang dan disebarluaskan kepada pihak yang lain. Adapun penyuluhan dilakukan secara luring dengan menerapkan prokes tentunya, yaitu dengan media poster dalam bentuk hard file berukuran A3 yang akan ditempelkan pada pos kampling atau majalah dinding di 12 RT, serta poster berukuran A4 yang akan dibagikan kepada beberapa warga di lingkungan RW 6 secara door to door. Sebelum dilakukan program penyuluhan, akan diadakan checklist perilaku sebelum edukasi untuk mengetahui perilaku atau gaya hidup warga setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang akan dikirimkan melalui grup WA Ibu PKK dalam bentuk Google Form. Setelah dilakukan edukasi, juga akan diadakan checklist perilaku sesudah edukasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi program. Kompilasi seluruh media penyuluhan serta edukasi telah disatukan melalui Google Drive kelompok mahasiswa KKN RW 6 yang dapat diakses melalui link Google Drive. Pada 27 Juli, link Google Drive sudah dikirimkan kepada grup WA Ibu PKK RW 6 dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi, penyuluhan maupun edukasi. Sampai di akhir program, pesan penyuluhan serta edukasi telah dibaca oleh seluruh anggota grup WA Ibu PKK RW 6. Selain itu, respon positif didapatkan juga dari warga yang sangat aktif dalam bertanya serta mengonfirmasi mengenai materi penyuluhan dan edukasi yang telah diberikan. Pemahaman warga dinilai meningkat terlihat dari nilai post-test setelah intervensi, di mana nilai rata post-test lebih tinggi daripada nilai rata pretest. Hasil evaluasi menunjukkan pencapaian sangat memuaskan terlihat dari peningkatan nilai rata, pretest dan juga post-test yaitu dari 49,17 per 100 poin menjadi 90,83 per 100 poin. Sedangkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dinilai meningkat terlihat dari meningkatnya jawaban sering daripada jawaban kadang-kadang dan jarang dalam menerapkan PHBS setelah dilakukannya intervensi edukasi PHBS. Harapan di balik capaian yang baik ini yaitu semoga masyarakat dapat memahami dan menerapkan pentingnya tindakan pencegahan sebagai langkah awal dari pemutusan rantai penularan COVID-19, serta masyarakat dapat mengubah pola pikir bahwa setelah melaksanakan vaksinasi, resiko terpapar COVID-19 hanya akan berkurang, bukan kebal sepenuhnya. Sehingga diharapkan program ini dapat menekan angka terkonfirmasi COVID-19 pada wilayah lokasi KKN. Selain dua program utama yang saya laksanakan, terdapat program-program lain yang bersifat kemasyarakatan di wilayah RW 6, yaitu yang pertama, keikutsertaan saya dalam melakukan penyuluhan cara pembuatan desinfektan pada warga RW 6, serta dilakukannya penyemprotan desinfektan di sekitar wilayah RW 6. Lalu saya juga ikut serta dalam kerja bakti pembuatan jalan menuju makam di sebelah barat lokasi RW 6. Kami mahasiswa kelompok RW 6 membantu dalam pembuatan jalan serta menyediakan konsumsi bagi warga Kelurahan Mangunharjo. Selain itu, kami juga membantu keberhasilan acara Idul Adha, yaitu dengan mahasiswa bertugas melaksanakan tindakan screening pengecekan suhu tubuh pada seluruh panitia kurban, dan membantu pendistribusian daging kurban kepada masyarakat Kelurahan Mangunharjo. Program lainnya yang terakhir, yaitu adalah pendistribusian sembako kepada warga RW 6 sebagai bentuk apresiasi mahasiswa kepada warga RW 6 Kelurahan Mangunharjo yang sudah bersedia baik menjadi responden, serta target sasaran pada kegiatan KKN kali ini.
Progres berjalannya kegiatan KKN juga turut dipublikasikan dalam media infografis yang diunggah pada media sosial seperti Instagram dan Twitter, serta melaksanakan publikasi reportase program kerja yang dipublikasikan pada situs laman Berita Kompasiana dan pada situs web KKN Undip. Nah, setelah ini kita akan lihat feedback dari warga melalui WhatsApp group dan pesan kesan dari Ketua RW 6 Bapak Asep Sukarna. Berikut ini liputannya. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, sejak tanggal 30 Juni 2021 kemarin, kami menerima 11 orang mahasiswa KKN Undip kelompok 2 di RW 6. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan kita awali dengan melaksanakan kegiatan PPKM darurat mulai tanggal 4 Juli 2021. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, yakni kita melaksanakan kegiatan Idul Adha. Mahasiswa kami, mahasiswa yang ada KKN di tempat kami, yakni melaksanakan pembuatan cairan desinfektan yang alhamdulillah itu sangat-sangat bermanfaat bagi warga kami. Bahkan cairan tersebut sudah kami distribusikan kepada tetangga RW yang lainnya. Kemudian mahasiswa juga melaksanakan inovasi, melaksanakan pembelajaran, pemahaman kepada warga kami melalui pamflet-pamflet, melalui stiker-stiker yang sudah disampaikan, yang intinya adalah ingin mereka ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana bahaya daripada, kemudian lagi pencegahan daripada virus corona yang saat ini sedang melanda. Selanjutnya, pada minggu terakhir, kami juga melibatkan mahasiswa sebagai peserta KKN ini untuk melaksanakan interaksi atau bakti sosial dengan melaksanakan kerja bakti bersama warga, yakni pengurukan jalan untuk ke arah pemakaman. Minggu terakhir, bahwa mahasiswa juga melaksanakan daripada bakti sosial dengan menyampaikan beberapa paket sembako yang sudah diserahkan langsung oleh mahasiswa maupun dari kami. Kemudian dalam penutup dengan mengucap syukur alhamdulillah serta memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa KKN kelompok 2 tahun akademi 2020-2021 dengan ini saya nyatakan selesai. Dengan ucapan terima kasih, dan tetap semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kalian semua dan tetap sukses bagi kalian semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah pemaparan saya mengenai kegiatan KKN di kampung sendiri. Kurang lebihnya saya memohon maaf, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sudah menonton video KKN saya pamit undur diri, bye!